Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiki Pamungkas dengan NRP belakang 252. Jadi kali ini saya akan mengerjakan kembali soal remedi quiz nomor 1. Saya berkesempatan mengerjakan bagian di nomor 1. Kali ini saya akan langsung membuat logaritmnya dengan sudah mengetahui tes analisisnya. Jadi nomor 1 ini kita disuruh memecahkan flowchart untuk menentukan percepatan gravitasi berdasarkan periode dan panjang tali pendulum. Di sini rumusnya udah dikasih tahu bahwa T sama dengan 2pi akar L per 9. Lalu kita turunkan. Langsung saja kita buat logaritmnya. Di sini kita klik panah, kita ambil yang declare, kita klik, kita isi, kita ambil yang real, kita isi G, L, T. Kita isi variabelnya aja yang ada di rumusnya tadi itu. Kita oke. Lalu klik panah bawah lagi, kita isi output. Buat apa sih output ini? Buat output ini misalnya orang yang ingin mengetahui kalau ada arahan dari programnya tersebut. Tanpa ada output, mungkin orang tidak tahu kita mau melakukan apa, mau mengisi apa di dalam flowchartnya itu. Jadi kita isi output dan kita beri arahan, kita beri contohnya enter the value L. Kita jangan lupa dikasih tanda petik 2 di atasnya. Oke. Nah, habis itu kita tambah lagi. Kan ini udah enter value L, kita beri input. Inputnya beri variabel L besar. Kita oke. Kan ada G, L sama T. Ini kan yang dicari soalnya G, jadi kita cari L sama T nya aja. Kita lanjut nyari yang T, kita ambil output, kita tambahin, kita beri arahan kembali, tanda petik 2, enter value apa tadi, T 2. Oke. Nah, kita beri input lagi, jangan lupa inputnya klik 2 kali, inputnya kita beri variabel L besar. Nah, udah sampai sini. Kita kan udah nemu turunannya dari soal tersebut. Kita kasih penugasan yang assign. Kita klik 2 kali. Nah, ini the moment of truth-nya. Yang dicarikan G, kita tulis di variabel sama dengan expression-nya. Ini yang rumus yang kita cantumin di logaritm ini. Jadi dari soal kan T sama dengan 2pi akar L per 9. Pi 2 per 9 itu jadi ketika di logaritm ini kali jadi bintang, pangkat jadi tanda panah atas, dan bagi itu jadi slash atau garis miring. Kita masukkan langsung. Kita harus memberi buka kurung lagi untuk mengerjakan yang Pi pangkat 2 nya itu terlebih dahulu, baru dikali L. Lalu kita masukkan Pi, kita pakai 4,13 saja. Maaf. 4, maksud saya 4 dikali 3,14. Dikali kita kan ganti jadi bintang. Kita 3,14 dikali 2 berarti tanda panah atas kali 2. Jangan lupa tutup kurung, baru dibagi T, bagi kita menjadi slash, dan masukkan T, pangkat jadi tanda panah atas
2, T pangkat 2. Jadi kayak gini, teman-teman. Kita coba oke. Oh, tidak bisa, yang salah ini. Berarti yang kurang 3.14 pangkat 2. Oh, L-nya kita lupa masukin L ya, guys ya. Kita kasih bintang L. Oke. Loh, nggak bisa. Oh, tanda kurungnya jangan lupa setelah L, soalnya itu pekerjaan harus diselesaikan dahulu. Kalau nggak gitu nggak terbaca oleh algoritmnya. Oke, nah ini sudah mulai jadi. Kita kasih output yang terakhir. Kita beri tanda petik G value is tanda petik 2 lagi. Dan kita cari dan logo dan G. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, sudah, ini jadi. Oke teman-teman, kita coba run ya. Nah, itu fungsi dari outputnya. Kita diberi arahan untuk mengenter value-nya itu tadi, angkanya tadi. Kalau kita nggak tahu harus disuruh apanya itu, jadi kita bingung. Makanya fungsi dari output itu. Kita coba ketik 1. Kita teruskan. Nah, enter value D, kita ketik 1 juga, kita teruskan, dan ini akan menghasilkan value G tersebut. Nah, berikut. Terima kasih sudah menerima dan melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang logaritma menentukan segitiga dengan jumlah menentukan segitiga dari sudutnya. Yang pertama kita mulai dengan main atau utama. Terus kita declare, kita taruh bilangan bilat, kita isi A, B, C untuk sudut-sudutnya. Outputnya masukkan sudut segitiga. Lalu kita masukkan input, yaitu masukkan A, masukkan B, masukkan C. Di sini kita kasih if jika A tambah B tambah C sama dengan 180 itu benar, tapi jika A tambah B tambah C kurang dari 180 atau lebih dari 180 itu salah. Setelah benar, kita masuk ke A sama dengan B atau B sama dengan C atau A sama dengan C. Jika itu ada, maka dia akan masuk ke benar, lalu akan mendapatkan segitiga sama sisi. Terus ada lagi A lebih besar dari 90 atau B lebih besar dari 90 atau C lebih besar dari 90. Jadi jika ada salah satu yang lebih besar dari 90, maka keluaran outputnya adalah segitiga siku-siku tumpul. Terus jika tidak ada, kita masuk ke yang bagian salah. Di sini ada if A kurang dari 90 dan B kurang dari 90 dan C juga kurang dari 90. Itu akan masuk ke ukuran segitiga siku-siku lancip. Di sini ada A sama dengan 90 atau B sama dengan 90 atau C sama dengan 90. Maka jika benar itu adalah segitiga siku-siku. Jika salah outputnya itu bukan segitiga. Lalu terakhir N atau akhir. Jadi kita coba. Kita masukkan 60. Nah, di sini jadinya segitiga sama sisi. Nih, A sama dengan B, or B sama dengan C, or A sama dengan C. Itu dia. Jika ada yang lebih dari 90, maka jadi segitiga siku-siku tumpul. Kita coba.
30. Nah, jadi segitiga sikus kutumpul. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Falah dengan NRP 50002312442. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan flowchart. Jadi di sini kita punya ketentuan yaitu ABC Delivery Service Provider determines package delivery rate with the following conditions. Intinya di sini adalah kita membuat aplikasi yang bisa menghitung pertambahan biaya yang harus dibayarkan jika paket yang ditimbang melebihi 1 kg dan pertambahan harganya adalah 17.500 untuk setiap setengah kilogram. Di sini sudah saya buat flowchartnya. Begini tampilan flowchartnya. Jika kita jalankan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Masukkan kilogram, maksudnya adalah masukkan berat paket yang mau kita timbang. Di sini saya akan masukkan 5. Maka biaya yang harus saya bayarkan sebesar 165.000 untuk 5 kg paket yang saya timbang. Kemudian untuk analisis tasnya ada di sini. Untuk menentukan berapa biaya yang harus dibayar jika lebih dari 1 kg, kita perlu mengetahui biaya 1 kg-nya, yaitu 25.000. Kemudian biaya tambahan jika masanya lebih dari 1 kg, yaitu 17.500 per setengah kilogram. Setelah itu kita bisa menentukan biaya yang dibayar dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu biaya tambahan sama dengan biaya kilogram dikurang 1 dikali 10 dikali 3.500. Lalu untuk biaya total sama dengan biaya awal ditambah biaya tambahan. Setelah menemukan hasil perhitungan, maka ditemukanlah jumlah biaya keseluruhan. Step 1 main. Step 2 declare integer ABC. Step 3 declare real N. Step 4 output masukkan kilogram. Step 5 input kilogram. Step 6 assign A sama dengan 25.000. Step 7 assign B sama dengan N-1. N tadi di sini kilogram ya. N dikurang 1 dikali 10 dikali 3.500 untuk menentukan biaya tambahan. Step 8 assign C sama dengan A plus B untuk menentukan biaya total. Step 9 output, maka biaya yang harus dibayarkan sebesar C untuk menentukan harga total yang harus dibayarkan. Step 10 N. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Jafir Joywardoyo dengan NRP 50072311132 dari kelompok 7, dan saya akan menjelaskan soal algoritma tugas remedial 2 nomor 4, yaitu create a flowchart and pseudocode to verify a provided year. Ensure that the year and the date is greater than 0 and the months fall within the range of 1 to 12 and the days are within the range of 1 to 31 depending on the respective month numbers. Oke, jadi untuk pseudocode-nya mungkin bisa dimulai dengan deklarasi
itu integer year, month, day, lalu input year, month, day dalam bentuk angka. Lalu kita cek yang pertama itu verify provided year dengan lebih besar daripada 0, dan if year is greater than 0, maka lanjut, programnya lanjut. Jika tidak, year is invalid. Terus lanjut ke month. Untuk month, fall within the range of 1 to 12, jadi di antara 1 sampai 12. Jadi jika lebih besar daripada 0 yaitu 1, dan di bawah sama dengan 12. Dan lanjut kita ke days within range of 1 to 31 depending on the respective month numbers. Jadi jika benar bulannya di antara 1 sampai 12, lanjut. Jika tidak, print month is invalid. Jika lanjut, kita cek lagi itu bulan apa supaya kita bisa tentukan harinya. Jadi di bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 itu adalah bulan-bulan yang memiliki 31 hari. Jadinya jika yang dimasuk input untuk bulan itu 1, kita lanjut ke bawah sini yaitu ke day. Jika day lebih besar daripada 0 dan day di bawah 31, maka benar. Jika tidak, salah. Dan untuk Februari beda sendiri. If else, month is equals to 2, yaitu bulan Februari, dan di Februari paling besar adalah 29 hari. Print date is valid. Jika tidak, invalid. Dan sisa dari angka ini yaitu bulan-bulan yang harinya 30, itu ini. Jika tidak, date is invalid. Oke, itu untuk pseudocode dan task analysisnya. Kita lanjut ke flowchartnya. Jadi yang pertama, main, integer year, deklarasi, lalu input. Lalu jika year lebih besar dari 0, ini yang tadi, invalid year. Oke. Jika year lebih dari 0, lanjut. Month di antara 0 sampai 12, ya oke, lanjut. Dan ini untuk pengecekan bulan. Ini saya kurang tahu yang lebih efisien bagaimana, tapi untuk sekarang ini bisa berjalan dengan baik. Jika di antara bulan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kita lanjut ke day, di mana day-nya maksimal 31 hari. Dan jika true, date is valid. Jika salah, date is invalid. Akan jadi outputnya. Lalu jika tidak di antara bulan-bulan ini, kita lanjut ke if kedua, yaitu month equals to 2. Jika iya, jika bulan Februari, maka ini salah, 29. Jika iya, date is valid. Dan jika tidak, date is invalid. Dan jika tidak bulan Februari ataupun bukan bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, maka day hanya 30 hari. Oke, kita bisa run. Year kita taruh 2000. Month kita coba bulan Juli, yaitu 7. Dan untuk day-nya kita bisa coba 31. Nah, bisa dilihat date is valid. Sekian, terima kasih.